Emang gitu kok. Nah, ini settingan Bollinger Band, BBMA, Bollinger Band Moving Average. Terus bisa kita lihat di chart utama ya, Bollinger Bands-nya. Nah, ini untuk settingannya. Mungkin ini defaultnya sama aja kayak yang pada umumnya. Terus ada moving average, ada 5. Ini moving average MA high yang 5. Terus ada MA high 10. Terus yang ketiga ada MA 50 untuk yang tengah-tengahnya. Terus yang keempat ada MA low periode 5. Kemudian yang terakhir, yang kelima ada moving average 10, MA low 10. Buat aja kayak tadi ininya, warna-warnanya samain aja. Nah, kita bisa lihat settingannya. Nah, di sini ketika candlestick menyentuh Bollinger Band bagian atas, BB atas, maka harga akan cenderung maksudnya ketika dia menyentuh kemudian dia turun, ada indikasi bahwa dia bakal turun kayak candlestick merah ini. Nah, dia akan cenderung turun untuk menuju Bollinger Band bagian bawah, BB bawah kayak gini. Ini live settingannya. Jadi ketika pertama ada penolakan, ada reject di Bollinger Band bagian atas, ini titik ini, kemudian kita cari antrian, maksudnya bukan antrian. Jadi kita bereaksi setelah ada sinyal, bukan kita yang menentukan setup, tapi market yang menyediakan setup. Nah, ketika candlestick mencoba menerobos Bollinger Band bagian atas tapi tidak bisa, maka itu kesempatan kita lagi untuk mencoba entry. Nah, saya sendiri entry di sini ketika sudah ada benar-benar candlestick merah. Jadi saya entry di sini, kemudian saya set stop loss di 61200. Kemudian untuk TP-nya di 60300. Jadi kalaupun, nah ini kita lihat bisa kita lihat sendiri. Jadi MA di sini, moving average ini, sebagai patokan awal ya untuk menentukan entry dan take profitnya. Nah, jadi ketika candlestick itu menyentuh bagian MA low kayak ini, yang warna biru ini MA low yang hijau ini MA low yang 5 periode, kemudian yang biru ini yang 10 periode. Jadi ketika candlestick kena MA low yang 10 itu bisa jadi dia mantul ke atas karena di sana ada demand. Bisa jadi dia mantul ke atas. Nah, kita tinggal tunggu aja. Kalau misalnya mau tahan hold sampai dengan dia tembus MA low, maka price kemungkinan akan menuju ke area Bollinger Band bagian bawah. Makanya saya setting di sini. Tapi kalau misalnya ya kita tinggal lihat ini kedepannya bagaimana. Kalau mau di close sekarang, take profit sekarang dengan keuntungan berapa nih? $3. Silakan di close. Tapi kalau mau menunggu, dia ada kemungkinan untuk menuju Bollinger Band bagian bawah. Tuh. Ini stop loss juga bisa digeser kok. Nah, kayak gini misalnya, biar kena SL entry.
Jadi kalau misalnya harganya naik ke atas lagi, jadi nggak kena stop loss. Itu tinggal diubah. Tinggal tunggu saja apakah benar-benar dia menuju TP Bollinger Band bagian bawah atau dia naik ke atas lagi. Sederhana sekali ya, aku dengan teknik kayak gini aja udah bisa seperti ini. Ini riwayat tradingnya banyak yang loss juga kok, tapi yang profit juga banyak. Profitnya frekuensi sedikit, lebih sedikit daripada yang loss, tapi jumlah profitnya lebih banyak. Kalau mau dicek-cek lagi di periode sebelumnya, bisa kita lihat juga ini di time frame sebelumnya, di candlestick sebelumnya nih, harga tidak mampu menyentuh Bollinger Band atas, maka dia cenderung turun bergerak menuju Bollinger Band bagian bawah. Yang ini juga nih, ini bisa dilihat, ini kentara banget nih. Jadi candlestick tidak mampu untuk menembus, bahkan menyinggung pun nggak mampu. Nah ketika ada indikasi bahwa dia bakal turun kayak gini, maka kita bisa pasang posisi sell. Oke. Nah ini udah semakin mendekati, ya kita lihat saja. Kalau di titik ini kita udah bisa ngeliat ya bahwa MA low yang warna hijau dan biru ini udah ditembus. Ini sebenarnya kalau kita pakai lot yang lebih gede ini udah profitnya udah lumayan besar. Misalnya kita pakai 0,1, maka di sini profitnya akan jadi $40. Kalau 0, atau kalau satu lot, maka dia akan jadi $400 begitu. Tapi tergantung margin. Kalau ini kan margin cetak nih cuma $100. Di time frame 15 menit kita bisa lihat jelas ya di time frame 15. Kalau misalnya teman-teman tradingnya kalau misalnya teman-teman tradingnya pakai time frame 15 menit, maka sekarang harusnya sudah take profit karena dia udah menyentuh Bollinger Band bagian bawah di time frame 15 menit. Kelihatan kan ini Bollinger Band bagian bawah. Time frame 15 menit adalah time frame yang paling bawah, yang paling kecil menurut saya. Kalau misalnya 5 menit itu terlalu banyak distraksi ya. Oke, kayaknya lumayan alot juga ya. Nah kalau stokastik ini sebagai
bukan acuan utama ya, sebagai pemberi insight aja ini. Ini kalau di stokastiknya bagian atas, nah coba kita lihat di sini. Ya, kalau di time frame 1 jam ya, H1 ya. Stokastik di bagian atas, nah cenderung market akan bergerak untuk turun. Nih di atas, stokastik dia sudah di atas. Di atas, di atas, di atas. Kelihatan kan? Jadi karena stokastiknya di atas, berarti kita ambil posisi sell. Kalau stokastiknya di bawah, bisa ambil posisi buy di bawah, di bawah, di bawah juga, di bawah 20 ya. Gampang kan? Terlalu gampang ini sebenarnya. Selain indikator yang pas, yang paling penting itu adalah emosi kita saat trading. Kalau misalnya dalam keadaan emosi yang kurang bagus, mending nggak usah trading, karena itu akan menggerus fokus dan cenderung mengambil keputusan yang kurang tepat. Coba kita lihat yang XAU ya, gold. Karena kalau BTC ini agak susah untuk ditradingkan. Kalau XAU ini jauh lebih nurut dengan Bollinger Band MA ini. Nah ini time frame berapa nih? Ini time frame H1 ya. Bisa kita lihat di setiap ngehit Bollinger Band atas, kemudian ada rejection, dia bisa turun. Ini turunan pertama, reject lagi, terus bisa entry, turunan kedua, reject lagi, bisa entry di sini, reject lagi, entry, so sampai bawah. Nah di sini nih, ini perlu hati-hati nih di sini, apalagi ini kan udah hari Jumat ya, nanti kan hari Senin ada gapnya. Jadi ketika MA low yang warna hijau ini menembus Bollinger Band bawah seperti ini, dan itu ada close-nya tuh, maka ini adalah suatu bentuk kehati-hatian dalam market ya. Jadi ini harganya kemungkinan akan turun lagi. Kenapa? Karena MA low-nya yang hijau ini sudah menembus Bollinger Band bagian bawah. Jadi ada strong sell ya. Ada semacam indikasi bahwa penjualan emas terhadap dolar itu semakin meningkat gitu ya, sehingga nanti dia akan cenderung nyari pijakan, kemungkinan di area sekitar EMA high ini, EMA high 5, ini EMA high 10. Kalau enggak di EMA high 10, dia bisa nyari di EMA 50, atau bisa jadi di mid BB, Bollinger Band bagian tengah. Price kemungkinan akan traject di situ, candlestick traject di situ, dan harga akan kembali turun. Itu prediksi saya di hari Senin. Tapi kan itu namanya prediksi ya, belum tentu terjadi. Dan kita trader itu bergerak setelah ada kejadian, bukan sebelumnya. Kita nggak menebak-nebak. Kita bereaksi sesudah ada sinyal untuk melakukan entry. Oke, kembali lagi ke BTC USD. Masih belum tembus ya.
Oh, udah hampir kena TP tadi. Hampir kena TP-nya. Sabar aja. Strategi ini udah battle proven ya, teman-teman. Nih, time frame 15 menit ini kelihatan banget nih. Tuh, ini ada rejection. Ada itu Bollinger Band bagian atas. Dia akan reject dan turun ke bawah. Itu lagi ada rejection turun. Itu lagi ada rejection turun. Begitu seterusnya. Probabilitas untuk turun itu gede banget gitu. Makanya aku cenderung kebanyakan ngambil posisi sell di market kali ini. Bisa dilihat di sini di tanggal 3 ini ya, 3 dan 4 kebanyakan ngambil posisi sell. Oke. Oke. Kunci di trading pakai indikator BBMA ini adalah sabar, dan sabar. Kalau nggak sabar nggak usah trading. Iya benar, kalau nggak bisa sabar nggak usah trading. Jadi orang yang nggak sabar itu nggak bakalan bisa trading kok. Kalau ada orang yang pemarah, suka teriak-teriak, nggak bakalan bisa trading. Percaya aja. Jadi kalau kalian di sini sifatnya penyabar ya, itu udah jadi modal yang bagus buat bisa jadi trader sukses. Oke? Oke, dikit lagi. Ini ya nggak harus kayak gini ya. Kalau kalian misalnya pasang posisi ya, jangan udah mau TP kayak gini, ya udah kalian close aja kalau misalnya kalian melihat bahwa dia udah mendekati TP. Nah aku juga biasanya gitu. Kalau misalnya ini kan buat nampilin kalian aja nih. Kalau misalnya dia udah mendekati TP ya udah di close aja, mempercepat. Tapi kalau misalnya lagi ditinggal pergi kemudian ada pasang posisi, baru dibiarin sampai hit TP. Dikit lagi akan ada penutupan time frame 30 ya. Tipis nih, tipis banget nih. Oke, 3, 2, 1, oke. Harusnya ke hit kena ini. Ya ampun. Oh belum. Iya. Ini kan nggak kelihatan spreadnya. Oke. Screenshot dulu ah. Nah ini kenapa udah ke hit tapi belum ke close ya, karena
gue nggak nampilin spreadnya, jadi sebenarnya dia masih di posisi atas. Wah, ini udah pasti reject, udah pasti kena gitu. Jadi dia udah penutupan candle time frame 30. Ya elah. Nah begini teman-teman, bener kan yang aku katakan tadi, ini langsung di TP aja daripada kayak gini, ya kan? Jadi panik sendiri. Seharusnya karena candle panjang begini, ya harusnya turun. Oke, berhasil. Dia udah nyentuh Bollinger Band bagian bawah ya, pas banget. Oke, itu saja. Kita dapat tadi 112 jadinya. Lumayan. Tuh, dapat $6. Sebelumnya kena cut loss ya. Oke. Cukup sudah trading kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.